saya Muhyiddin Arifin dari Prodi PTU Sinus. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengisian konvensional. Sistem pengisian konvensional merupakan salah satu sistem yang ada pada kendaraan yang berfungsi untuk melakukan pengisian kembali arus listrik di dalam baterai atau aki, agar baterai selalu sedia ketika akan digunakan serta berfungsi untuk mensuplai kebutuhan arus listrik ke sistem kelistrikan yang ada ketika kendaraan hidup. Sistem pengisian tipe konvensional yang regulatornya menggunakan regulator konvensional atau tipe kontak coil, di mana regulator tipe konvensional ini bekerja berdasarkan medan magnet pada kumparan regulator untuk mengatur arus listrik yang mengalir ke rotor coil. Kuat lemahnya medan magnet pada kumparan rotor tersebut dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Komponen yang pertama itu adalah baterai atau aki. Komponen yang dapat mengkonversikan energi listrik menjadi energi kimia atau sebaliknya. Fungsi baterai pada sistem pengisian adalah menerima dan menyimpan energi listrik setelah mesin hidup. Baterai ini menyimpan arus saat mesin menyala dan menjadi sumber tegangan untuk membuat rotor coil pada alternator menjadi magnet saat mesin akan dinyalakan. Yang kedua itu lampu indikator, terletak pada bagian dashboard panel instrumen di depan pengemudi. Fungsinya sebagai indikator pengisian baterai, berfungsi baik atau tidak, dan biasanya bentuk dari lampu indikator mobil untuk pengisian baterai berbentuk gambar aktif. Selanjutnya kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus dari baterai ke regulator. Selanjutnya alternator. Alternator itu komponen yang dapat mengubah energi gerak putar atau rotasi menjadi energi listrik. Bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tugas alternator saat mesin hidup adalah sebagai sumber energi untuk seluruh kebutuhan energi dalam mobil dan pengisi baterai agar selalu siap dipakai. Fungsi alternator yaitu untuk mengubah energi mekanis yang didapatkan dari mesin tenaga listrik. Alternator itu komponen sistem pengisian yang berfungsi untuk penggunaan listrik berdasarkan putaran mesin. Komponen ini adalah komponen yang dapat mengubah putaran mesin menjadi energi listrik berdasarkan prinsip kerja alternator. Nah, di dalam alternator itu ada komponen-komponen lainnya seperti puli. Puli berfungsi untuk meneruskan tenaga putar yang diperoleh dari poros engkol dan disalurkan ke poros alternator atau rotor. Di sini kipas, seperti halnya kipas pada umumnya. Kipas ini juga berfungsi sebagai pendingin, yakni untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam alternator. Ketiga itu spacer. Spacer berfungsi untuk memberi jarak antara kipas dan bantalan sehingga kipas tidak menggeser rangka depan. Yang keempat yaitu rangka depan belakang. Rangka depan belakang dan belakang berfungsi untuk dudukan bantalan depan dan belakang serta sebagai penutup bagian depan dan belakang alternator. Yang kelima yaitu bantalan atau bearing. Ini ya, berfungsi untuk mengurangi gesekan antara poros rotor dengan rumah depan dan rumah belakang alternator. Yang keenam yaitu kumparan rotor atau rotor coil, berfungsi untuk menghasilkan medan magnet pada aliran alternator. Yang ketujuh komponen
stator atau stator coil berfungsi untuk membangkitkan tegangan bolak-balik C. Yang ke-8 yaitu sikat atau burst, berfungsi untuk mengantarkan arus dari terminal alternator ke kumparan rotor melalui slip ring positif dan mengantarkan arus dari rotor coil, berfungsi untuk mengarahkan atau mengubah arus bolak-balik AC yang dihasilkan kumparan stator menjadi arus searah, menjadi DC. Selanjutnya yaitu regulator, komponen yang mengontrol dan melindungi generator dari baterai. Tugas generator memutus arus, pengatur tegangan, dan pengatur arus. Fungsi regulator yaitu untuk mengatur besar arus listrik yang masuk ke rotor coil serta memastikan tanda dari lampu pengisian secara otomatis apabila alternator sudah menghasilkan arus listrik. Selanjutnya cara kerja sistem pengisian kunci kontak on, mesin mati. Cara kerja pengisian pada saat kunci kontak on, mesin mati. Nah, ini kita bisa seperti video. Setelah kunci diputarkan ke posisi on, maka arus akan mengalir dari baterai ke visible link, ke kunci kontak, ke fuse, ke charger warning lampu, seterusnya ke terminal regulator, terus ke P0, lalu ke P1, lalu ke masa. Akibatnya, lampu pengisian menyala. Pada saat yang sama, arus dari baterai juga mengalir ke file, ke KK, lalu ke fuse, ke terminal regulator, lalu ke PL1, lalu ke PLO, lalu ke terminal F regulator, lalu ke F alternator, ke slip ring, lalu ke rotor coil, selanjutnya ke slip ring, kemudian ke masa. Akibatnya pada kumparan rotor timbul medan magnet. Selanjutnya yaitu pada saat putaran lambat. Pada saat putaran lambat, setelah mesin hidup, alternator khususnya pada stator coil akan menghasilkan arus listrik. Arus yang dihasilkan ini dari terminal N alternator akan mengalir menuju terminal N alternator ke N regulator, ke kumparan voltage relay, lalu ke masa. Akibatnya pada voltage relay terjadi kemagnetan sehingga terminal P0 akan tertarik dan menempel dengan P2, yang mana arus yang ke lampu pengisian tidak mendapatkan massa. Ini akan membuat lampunya mati. Output dari stator coil ini disalurkan ke dioda dan disearahkan menjadi arus searah atau DC, kemudian mengalir ke terminal B alternator, kemudian ke baterai. Maka pada baterai atau aki terjadi pengisian. Arus dari terminal B alternator juga mengalir ke B regulator, ke P2, lalu ke P0, lalu setelah itu ke kumparan voltage regulator, lalu ke masa. Akibatnya timbul kemagnetan pada voltage regulator. Karena putaran pada mesin rendah, tenaga output alternator cenderung rendah, dan kemagnetan pada kumparan voltage regulatornya pun juga masih lemah.
Akibatnya tidak mampu menarik PL0 dan tetap menempel ke PL1 karena adanya gas pada PSU. Pada saat ini, arus besar mengalir dari ignition ke PL1, lalu ke PL0, ke F regulator, ke F alternator, lalu ke RC kemasa. Maka arus yang mengalir ke RC besar dan medan magnet pada saat RC kuat. Jadi, meskipun putaran lambat, output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada RC kuat. Output tegangan ini berkisar antara 13,8 sampai 14,8 volt. Ini pada saat putaran mesin sedang. Ketika putaran mesin dinaikkan menjadi putaran sedang, maka tegangan output alternator di terminal B akan naik juga dan arusnya mengalir ke B regulator, ke P2, lalu ke P0, ke kumparan voltage regulator, lalu ke massa. Akibatnya, kemagnetan pada voltage regulator menjadi semakin kuat dan mampu menarik PL0, tetapi belum cukup kuat sehingga PL0 ini akan lepas dari PL1 dan posisinya mengambang. Akibatnya, dari B alternator mengalir ke ignition regulator, ke resistor atau tahanan, lalu ke F regulator, lalu ke F alternator, ke RC ke massa. Karena arus melewati resistor, maka arus tersebut akan lebih kecil. Akibatnya kemagnetan pada rotor coil melemah. Meskipun kemagnetan pada rotor coil melemah, namun putaran mesin naik ke putaran sedang. Putaran alternator semakin cepat, sehingga putaran alternator tetap cukup untuk mengisi baterai tegangan antara 13,8 sampai 14,8 volt. Nah, pada saat putaran mesin menjadi tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung makin tinggi. Bila tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator semakin kuat yang mana akan mampu menarik PL0 akan membuat menempel dengan PL2. Jadi PL0 ini akan membuat menempel dengan PL2. Karena PL0 menempel dengan PL2, maka aliran arus akan berbeda, yakni arus yang berasal dari terminal ignition regulator akan mengalir ke R ke PLO, ke PL2, kemudian ke massa. Hal ini menyebabkan medan magnet pada rotor coil tidak ada. Karena pada rotor coil tidak terjadi kemagnetan, maka output tegangan pada alternatornya akan turun. Bila tegangan output kurang dari tegangan standar, itu 13,8 sampai 14,8 volt, maka kemagnetan pada voltage regulator akan melemah lagi, sehingga PL akan lepas dari PL2. Arus dari ignition regulator ke R kembali mengalir lagi ke RC ke massa, sehingga medan magnet pada regulator coil kembali menguat sehingga tegangan output alternator naik lagi. Bila tegangan di B naik lagi dan melebihi 14,8 volt, maka proses berulang ke proses seperti di atas secara berulang-ulang dan PL0 lepas dan menempel dengan PLO secara periodik, sehingga output alternator tetap stabil. Berdasarkan cara kerja sistem pengisian konvensional, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya tegangan output alternator dipengaruhi oleh 3 hal penting, yaitu yang pertama, adanya medan magnet yang dihasilkan oleh rotor coil. Yang kedua, adanya kumparan di sekitar medan magnet, yaitu stator coil. Yang ketiga, itu adanya pemotongan medan magnet oleh kumparan. Pemotongan medan magnet ini terjadi karena adanya putaran poros alternator yang menyebabkan rotor coil
berputar dan medan magnet yang ada di dalam yaitu juga berputar memotong kumparan pada stator coil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.